Halo semuanya, saya Resti Rahmawati, mahasiswa Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112210176. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester di mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Di sini saya akan membagikan pengalaman komunikasi dan negosiasi nyata yang saya alami sendiri saat bekerja di PT Hitachi Astemo sebagai operator packing di Departemen Finish Good. Melalui pengalaman tersebut, saya jadi memahami bahwa komunikasi dan negosiasi itu bukan cuma teori kuliah, tapi kunci keberhasilan di dunia kerja. Komunikasi bisnis adalah proses bertukar informasi antar individu atau tim dalam lingkungan kerja dengan tujuan mendukung kelancaran operasional dan hubungan profesional. Sementara negosiasi bisnis adalah proses interaksi dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan, baik dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau menjaga kepentingan bersama. Manfaat komunikasi dan negosiasi di dunia kerja antara lain untuk menjaga koordinasi antar departemen, menghindari miskomunikasi yang bisa menyebabkan keterlambatan produksi ataupun pengiriman, membangun kepercayaan antar rekan kerja dan antar level manajemen, mendukung proses pemecahan masalah secara cepat dan objektif, terutama di dunia industri seperti PT Hitachi Astemo, di mana waktu dan standar mutu sangatlah ketat. Komunikasi dan negosiasi yang cerdas menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Di Departemen Finish Good, komunikasi berlangsung hampir setiap saat dan sangat terstruktur. Komponen komunikasinya terdiri dari supervisor, leader line, pihak QC. Lalu komunikannya, operator seperti saya dan juga rekan kerja lainnya. Pesan ini bisa berupa instruksi kerja, update order, komplain kualitas, hingga info target harian. Lalu media dan saluran yang kita pakai ada lisan, tertulis, dan juga grup WhatsApp antar shift untuk rotasi shift atau update pengiriman. Lalu untuk feedback itu misalnya saya melaporkan ada part yang kondisinya NG saat packing, lalu QC akan datang untuk mengecek langsung dan memberi keputusan. Gaya komunikasi di sini ada top down, dari atasan ke bawahan seperti saat briefing. Kemudian ada lateral, antar operator dalam tim shift. Ada formal dan singkat, karena waktu kerja padat, biasanya komunikasi dilakukan secara cepat, to the point, tapi tetap sopan. Hal sederhana seperti cara saya bertanya, Bu, box ini pengganti atau sisa batch kemarin ya? Itu akan sangat menentukan keakuratan pengiriman. Karena jika salah, bisa mengulang packing ratusan unit. Nah, saya pernah menyaksikan langsung negosiasi antara supervisor dengan tim quality control saat ditemukan 3 pieces produk yang cacat saat proses pengemasan. Nah, latar belakang dari case ini yaitu di hari itu adalah jadwal pengiriman besar-besaran dan supervisor ingin mengejar pengiriman tepat waktu. Namun, quality control menolak untuk meloloskan 3 part itu karena ada lecet. Nah, pihak yang terlibat di sini yaitu supervisor Departemen Finish Good, tim quality control, operator, dan juga bagian logistik yang menunggu untuk memuat barang ke kontainer. Nah, tujuan komunikasi dan negosiasi ini yaitu untuk menyepakati solusi apakah produk ini akan tetap dikirim, diganti, atau ditunda. Nah, diskusi ini terjadi cukup intens tapi tetap profesional. Semua pihak menyadari pentingnya standar kualitas tapi juga tanggung jawab terhadap tenggat waktu pelanggan. Oke, kita lanjut ke analisis proses komunikasi dan negosiasi. Gaya komunikasi di sini yang dilakukan oleh supervisor yaitu tegas tapi terbuka. QC ketat pada aturan tapi terbuka pada kompromi teknis. Sedangkan strategi yang digunakan oleh supervisor yaitu menyodorkan data 3 part pengiriman besar yang tidak bisa ditunda. Sedangkan QC menunjukkan potensi risiko jika customer mengeluhkan cacat.
Nah, saluran komunikasi yang digunakan di sini yaitu secara lisan, disertai dokumen pengecekan dari QC. Lalu hambatan yaitu adanya tekanan waktu. Nah, perbedaan persepsi ini terjadi karena supervisor fokus pada waktu dan QC fokus pada mutu. Lalu, solusi yang digunakan yaitu 3 part yang cacat akan dipisahkan untuk di-repair ulang. Nah, operator diminta menyelesaikan dalam waktu 20 menit. Lalu produk akan dikirim sesuai deadline tanpa kompromi pada kualitas. Nah, berikut ini adalah laporan bisnis berbasis 5W1H dari kasus miskomunikasi yang bisa terjadi di dunia kerja, terutama di industri manufaktur. Nah, W yang pertama yaitu what atau apa. Nah, terjadi miskomunikasi antara tim sales dan warehouse yang menyebabkan keterlambatan pengiriman ke customer selama 20 hari. Nah, siapa? Siapa yang terlibat dalam case ini? Yaitu yang pertama ada tim sales, bagian penjadwalan dan pengiriman, kemudian ada tim warehouse atau finish good, dan juga customer. Lalu kapan terjadinya? Di hari Senin pada tanggal 30 Mei 2025 pasca libur long weekend. Lalu di mana kejadiannya? Yaitu di gudang pengiriman PT Hitachi Astemo dan sistem ERP perusahaan. Mengapa data stok tidak diperbarui? Tidak ada briefing lintas divisi sebelum long weekend. Nah, sales mengira barang sudah ready, padahal masih dalam proses finishing. Lalu bagaimana? Pengiriman tertunda, akhirnya menyebabkan pelanggan mengeluh. Lalu tim sales dan warehouse melakukan meeting internal. Nah, solusi yang dihasilkan dari meeting ini yaitu dibuat prosedur baru yang disebut handover schedule pre-libur yang wajib dilakukan minimal H-1 serta pengecekan status stok melalui sistem yang sudah diintegrasikan ke ERP. Nah, dari pengalaman saya bekerja sebagai operator packing, saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya soal bicara, tapi tentang menyampaikan informasi secara akurat, cepat, dan penuh tanggung jawab. Negosiasi di tempat kerja juga bukan hanya urusan manajemen, tapi bisa terjadi di level paling bawah termasuk antar tim di lantai produksi. Untuk memperkuat penjelasan saya sebelumnya, saya juga menyertakan 2 bukti pendukung yang berasal dari pengalaman langsung saya saat bekerja sebagai operator packing di Departemen Finish Good PT Hitachi Astemo. Nah, dokumen-dokumen ini bukan hanya sebagai pelengkap, tapi menunjukkan secara nyata bagaimana proses komunikasi dan negosiasi diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Bukti pertama adalah check sheet operator yang mencatat aktivitas harian, termasuk instruksi dari atasan, alur kerja, serta catatan kendala di lapangan. Sedangkan bukti kedua adalah laporan barang NG, yaitu laporan kerusakan produk yang menjadi pemicu terjadinya komunikasi lintas divisi antara operator, quality analyst, dan juga supervisor. Nah, dari kedua dokumen ini kita bisa melihat bahwa proses komunikasi di tempat kerja bersifat langsung, responsif, dan bertujuan mencari solusi sesegera mungkin. Nah, untuk checksheet yang pertama, yaitu checksheet operator, ini sebagai bukti kegiatan kerja rutin operator packing ya, menunjukkan alur komunikasi dari atasan ke operator, dan juga bisa digunakan sebagai dasar evaluasi jika terjadi kesalahan. Nah, dokumen ini menunjukkan alur kerja harian dan catatan kendala yang menjadi dasar komunikasi dengan atasan ataupun supervisor. Kemudian yang kedua itu laporan barang NG. Nah, laporan ini merupakan bukti nyata adanya kendala kesalahan pada pengiriman dan menunjukkan bagaimana operator, quality analyst, dan supervisor berkoordinasi menyelesaikan masalah. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Semoga video ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana teori dalam perkuliahan diterapkan di lapangan kerja. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya.